Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan proposal PTK. Setelah kita memastikan permasalahan yang terjadi di kelas, maka kita akan merancang sebuah proposal PTK. Untuk menulis suatu proposal PTK, dimulai dengan melihat secara umum langkah-langkah dari PTK tersebut. Yang pertama, dimulai dari identifikasi masalah, mana kita bisa melihat apa yang menjadi keprihatinan, apa yang menjadi kerisauan dari seorang guru, mengapa Anda memprihatinkannya. Pertanyaan ini perlu dijawab dalam identifikasi masalah. Lalu apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kerisauan keprihatinan itu? Bukti apa yang dapat dikumpulkan untuk membantu penilaian apa yang terjadi pada permasalahan tersebut? Ini intinya identifikasi masalah yang harus kita kemukakan. Bagaimana kita mengumpulkan bukti tentang permasalahan tersebut? Bagaimana kita harus mencek keakuratannya, apakah memang betul ada permasalahan. Nah, dalam hasil identifikasi itulah kita akan bisa memastikan ini permasalahan kerisauan yang kita hadapi. Yang kedua, melakukan analisis. Kemudian kita rumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah kita mengemukakan keprihatinan permasalahan yang terjadi di kelas, pertanyaannya adalah apakah masalah itu benar-benar penting untuk diatasi. Yang kedua, harus dalam jangkauan kemampuan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Permasalahan yang memang bisa dilakukan pemecahannya oleh guru. Maka masalah yang diidentifikasi itu perlu dirumuskan secara jelas, baik dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan. Langkah yang ketiga di dalam merancang PTK, dan kemukakan, formulasikan solusi dalam bentuk hipotesis. Kalau masalahnya sudah rumuskan, sudah jelas, maka perlu kita kemukakan solusinya, cara mengatasinya. Untuk itu perlu dilakukan kajian teori, baik tentang pembelajaran maupun tentang pendidikan. Samping itu juga perlu dilihat, diteliti kembali penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, lakukan diskusi dengan teman sejawat, dengan para pakar, dengan ahli pendidikan, sehingga kita bisa mengkaji pendapat-pendapat, saran-saran yang dikemukakan oleh para ahli tersebut untuk dijadikan sebagai solusi alternatif pemecahan masalah. Kemudian juga harus dikaji kelayakan dari solusi atau pemecahan masalah tersebut. Kaji layak atau tidaknya. Maka di dalam membuat proposal ini, kita memastikan ada teori pendukungnya. Kerangka teori itu perlu dideskripsikan
teori literatur yang relevan dengan bidang atau topik yang diteliti, dijabarkan, dideskripsikan sebagai dasar teoritis dalam pemecahan masalah. Perlu dikaji, dibahas keunggulan dan kelemahan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori lain. Kita harus jelaskan kenapa teori ini dikemukakan, apa keuntungannya, kelebihannya, tentu juga ada keterbatasan. Samping mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang untuk memperkuat, untuk menjadi dasar bagi kita di dalam memilih tindakan. Pada kerangka teoritis tersebut, kita akan mendeskripsikan tentang teori, tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik yang diteliti. Cari teori, kemudian kita deskripsikan. Yang kedua, lakukan pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori yang lain. Yang ketiga, lakukan cari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan terdahulu untuk memperkuat, untuk meyakinkan kita di dalam penelitian yang akan dilakukan. Ketika kita memilih kajian teori, sumber-sumber yang akan kita gunakan perlu kita pertimbangkan. Kriterianya diantaranya adalah pertama, ketepatannya, apakah sumber tersebut tepat. Yang kedua, kejelasan dari teori yang kita gunakan. Yang ketiga, empiris, pengalaman dilakukan sebagai bukti. Yang keempat, kemutakhiran. Mungkin kajian teori itu sudah ada perubahan, sudah pembaruan. Cari yang terakhir, kemutakhirannya, relevansinya dengan bidang kajian yang dilakukan. Kemudian susun dengan baik, terorganisasi dengan baik, terorganisir dengan baik, sehingga dapat meyakinkan kita di dalam pemecahan masalah tersebut. Dalam memilih sumber untuk kajian teori tersebut, kriterianya ketepatan, kejelasan, empirisnya, kemutakhirannya, relevansinya, keterorganisasiannya, dan meyakinkan. Itu apa gunanya kita melakukan kajian teori? Apa manfaatnya? Yang pertama, dapat menetapkan batasan penelitian yang akan kita lakukan. Sekarang teori itu kita tetapkan, inilah yang akan kita teliti. Yang kedua, untuk menempatkan masalah dalam perspektif bidang keilmuan, sehingga lebih jelas bisa kita lihat, kaji dengan yakin. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur dan instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, cari data yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Yang keempat, dengan kajian teori kita menghindari terjadinya pengulangan. Ini ya, dengan melihat teori bahwa sudah ada atau belum, seperti apa, sehingga kita bisa memperkuat atau mungkin perbaiki, merevisi kajian teori pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, mengetahui arti penelitian dalam kasanah suatu pengetahuan tersebut. Seperti sudah disampaikan, bisa merevisi, bisa menolak, bisa memverifikasi, bisa juga meyakinkan bahwa kita untuk lebih kuat di dalam
mendukung teori tersebut. Dari hasil kajian teori itu disusun kerangka berpikir, yaitu penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kemudian berdasarkan penjelasan itu disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, yang digunakan sebagai argumen untuk merumuskan hipotesis. Jadi, kenapa kita membuat kesimpulan, membuat hipotesis seperti itu? Dasarnya dari teori yang sudah ada, kita jadikan kerangka berpikir. Baiklah, apa yang perlu kita persiapkan, kita buat perencanaannya, pembelajarannya seperti apa harapan kita ketika keberhasilannya. Gunakan kualitas dari indikator strategi pembelajaran tersebut, baik itu tentang prestasi atau kemampuan siswa maupun yang berkaitan dengan kerjasama. Ya, akan kita lihat bagaimana meningkat prestasinya, bagaimana motivasi belajarnya, bagaimana aktivitas belajarnya, bagaimana suasana pembelajaran itu menjadi lebih baik. Maka prestasi berbentuk hard skill yang akan kita ukur, sedangkan soft skillnya berbentuk kerjasama, motivasi, suasana belajar, dan sebagainya. Lebih baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Ini yang kita susun dalam suatu perencanaan sehingga menghasilkan instrumen untuk pengumpulan data. Nah, dari penjelasan tersebut maka kita bisa menyusun proposal yang sistematikanya bisa digunakan. Salah satu bentuk sistematikanya adalah dimulai dari judul, di mana judul penelitian yang dirumuskan itu harus mempunyai kriteria. Pastikan di dalam judul itu tercermin adanya masalah yang perlu diperbaiki, yang perlu diatasi. Yang kedua, harus terlihat apa bentuk tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian judul juga harus mempertimbangkan jangan terlalu panjang, singkat saja dan mudah dipahami. Jadi dua unsur yang harus terkandung, ada masalahnya dan ada tindakan. Pada bagian pendahuluan seperti tadi berisi mulai dari deskripsi masalahnya, definisi masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan kajian teori, kajian pustaka, sehingga kita bisa menghasilkan hipotesis tindakan yang merujuk kepada teori-teori pendukung, kepada penelitian yang relevan, sehingga nanti kita menjawab kemungkinan solusi yang akan kita pilih. Berikutnya tentang metode penelitiannya, kita harus jelaskan bagaimana kondisi dari tempat penelitian itu dilakukan, yaitu setting penelitiannya, kemudian persiapan penelitian, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana pelaksanaannya dalam siklus, setiap siklus kegiatan apa yang akan dilakukan. Ketika kita mengumpulkan data perlu ada instrumen, apa instrumennya, apa indikator dari penelitian yang dilakukan tersebut. Kemudian ketika data itu sudah diperoleh, bagaimana melakukan analisis dan refleksi. Kemudian sebagai ukuran keberhasilan untuk menyimpulkan nanti apakah akan dilanjutkan pada siklus berikutnya atau tidak, perlu dikembangkan indikator keberhasilan. Targetnya seperti apa? Itu paling kurang ada di dalam proposal ketika dilengkapi dengan daftar pustaka. Nanti akan dilampirkan beberapa hal yang penting di dalam
proposal tersebut. Itu inti dari proposal. Nah, dari judul kasih masalah, goals atau materi masalah, urusan masalah, tujuan, manfaat, dan kajian pustaka saat yang relevan untuk melakukan hipotesis. Kalian boleh luar memesan hipotesis, metode tujuan penelitiannya atau setting penelitiannya seperti apa, perlu dijelaskan, perlu dipersiapkan langkah-langkah penelitian, siklusnya yang akan dilakukan, kemudian data yang akan dikumpulkan apa saja dan apa alat atau instrumen yang akan digunakan, kemudian bagaimana menganalisis data dan menentukan kriteria keberhasilan, indikator keberhasilan yang dilengkapi dengan data pustaka. Demikian kira-kira paling kurang atau secara umum proposal yang akan dibuat dalam bentuk yang tindak kelas. Semoga dari hasil kegiatan ini segera akan bisa menghasilkan sebuah proposal PPK. Demikian saja dapat kami sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.